Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Aurelia Kobisi dengan NIM 24000243132. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai dinamika hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dibahas karena ketenagakerjaan merupakan salah satu pilar utama dalam pembangunan nasional yang berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan tidak hanya berbicara tentang pekerjaan semata, tetapi juga menyangkut hubungan antara pekerja, pengusaha, dan negara. Dalam praktiknya, hubungan ini sering mengalami dinamika yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik dari dalam negeri maupun global. Nah, apa sih ketenagakerjaan itu? Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan nasional karena berkaitan langsung dengan kesejahteraan masyarakat. Dalam praktiknya, hubungan ketenagakerjaan tidak dapat dipisahkan dari aspek hukum, khususnya hukum keperdataan. Hal ini dikarenakan dasar dari hubungan kerja adalah adanya perjanjian kerja antara pekerja dan pemberi kerja. Namun demikian, hubungan tidak sepenuhnya bersifat privat. Negara turut hadir melalui peraturan perundang-undangan untuk mengatur dan melindungi para pihak. Intervensi negara ini bertujuan agar hubungan industrial dapat berjalan secara harmonis, adil, dan seimbang. Dinamika ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan zaman, kondisi ekonomi, serta berbagai kebijakan pemerintah. Oleh karena itu, penting untuk memahami berbagai tantangan dan permasalahan yang muncul dalam bidang ketenagakerjaan. Adapun tujuan dari rangkuman resum ini, yaitu memahami konsep hubungan ketenagakerjaan di Indonesia. Yang kedua, mengetahui peran negara dalam mengatur ketenagakerjaan. Yang ketiga, mengidentifikasi permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi. Yang keempat, menganalisis dampak kebijakan dan kondisi global terhadap ketenagakerjaan. Baik, saya akan menyampaikan pembahasan dari poin pertama yang disampaikan oleh Ibu Fitriatus Soliha. Yang pertama, hubungan ketenagakerjaan dan peran negara. Hubungan ketenagakerjaan pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang lahir dari perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha. Dalam hal ini, hukum keperdataan menjadi dasar utama karena adanya kesepakatan antara para pihak. Namun, kebebasan dalam membuat perjanjian tidak bersifat mutlak. Perjanjian kerja tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, negara hadir sebagai pengatur melalui regulasi, pelaksana melalui kebijakan, pengawas untuk memastikan kepatuhan. Peran ini penting untuk memberikan perlindungan kepada pekerja maupun pengusaha agar tercipta hubungan industrial yang adil dan seimbang. Terus poin kedua adalah ruang lingkup ketenagakerjaan. Bidang ketenagakerjaan mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan tenaga kerja, yaitu sebelum bekerja, rekrutmen dan pelatihan, selama bekerja, hubungan kerja dan perlindungan, setelah bekerja, jaminan sosial dan pensiun. Hal ini menunjukkan bahwa ketenagakerjaan merupakan bidang yang sangat luas dan krusial dalam kehidupan masyarakat. Poin ketiga yaitu permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia. Beberapa permasalahan utama dalam ketenagakerjaan antara lain adalah kebijakan. Yang pertama, kebijakan yang menimbulkan perdebatan. Yang kedua, tingginya angka pengangguran. Yang ketiga, terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang keempat, perselisihan hubungan industrial. Yang kelima,
Yang kelima, isu pekerja perempuan. Yang keenam, pekerja di luar hubungan kerja. Yang ketujuh, digitalisasi dunia kerja. Yang kedelapan, kualitas sumber daya manusia. Yang kesembilan, pekerja migran Indonesia. Yang kesepuluh, jaminan sosial tenaga kerja. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa ketenagakerjaan memiliki kompleksitas yang tinggi dan membutuhkan solusi yang komprehensif. Poin keempat dari pembahasan tersebut adalah dampak pandemi COVID-19 terhadap ketenagakerjaan. Pandemi COVID-19 memberikan dampak besar terhadap sektor ketenagakerjaan di Indonesia. Kebijakan pembatasan mobilitas yang diterapkan pemerintah menyebabkan melemahnya aktivitas ekonomi dan penurunan produktivitas perusahaan. Akibatnya, banyak perusahaan mengambil kebijakan yang merugikan pekerja, seperti pekerja dirumahkan tanpa upah atau PHK, pemotongan gaji, pengurangan tenaga kerja, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK. Dampak paling signifikan adalah meningkatnya angka pengangguran di Indonesia. Kemudian poin kelima adalah polemik Undang-Undang Cipta Kerja. Salah satu isu penting dalam ketenagakerjaan adalah lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-undang ini menimbulkan pro dan kontra, khususnya di kalangan pekerja. Banyak buruh menilai bahwa regulasi ini justru mengurangi perlindungan terhadap mereka. Kemudian, Mahkamah Konstitusi menyatakan undang-undang tersebut inkonstitusional, bersyarat dan harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Selanjutnya, pemerintah menerbitkan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Kebijakan ini diambil dengan alasan menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Kemudian, poin keenam adalah isu pekerja perempuan. Perhatian terhadap pekerja perempuan menjadi salah satu fokus penting, terutama terkait cuti melahirkan, kesejahteraan ibu dan anak. Rancangan kebijakan yang memberikan tambahan cuti bagi ibu dan ayah merupakan langkah positif. Namun, terdapat kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat mengurangi daya saing perempuan di dunia kerja, sulit diimplementasikan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan pengaturan dan pengawasan yang jelas agar kebijakan tersebut benar-benar manfaat. Selanjutnya, di poin ke-7 ada perkembangan digital melahirkan konsep GIG ekonomi, yaitu pekerjaan berbasis kemitraan yang fleksibel. Meskipun memberikan kebebasan waktu kerja, sistem ini memiliki kelemahan, yaitu minim perlindungan hukum. Yang kedua, tidak adanya jaminan sosial. Yang ketiga, potensi eksploitasi. Hal ini menjadi tantangan baru bagi pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada pekerja di luar hubungan kerja formal. Kemudian, di poin ke-8, yaitu ada permasalahan pekerja migran Indonesia atau PMI. Pekerja migran Indonesia merupakan penyumbang devisa negara, namun menghadapi berbagai permasalahan, antara lain yaitu penempatan non-prosedural, human trafficking, kekerasan fisik dan psikis, kemudian pelecehan seksual, risiko kematian di negara tujuan. Meskipun secara hukum telah dilindungi, dalam praktik masih banyak penyimpangan. Selain itu, tingkat kepesertaan dan jaminan sosial masih rendah.
Berdasarkan data tahun 2022, lebih dari 60% PMI belum terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. Sebagai respon, pemerintah mengeluarkan Permenaker Nomor 4 Tahun 2023 tentang Jaminan Sosial PMI. Tujuannya adalah meningkatkan perlindungan dan mendorong PMI untuk menjadi peserta jaminan sosial. Kemudian di poin ke-9 ada rekomendasi dan solusi. Beberapa solusi yang ditawarkan antara lain adalah yang pertama yaitu peningkatan kualitas SDM dimulai dari pendidikan dasar, kemudian disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja, kemudian penguatan kelembagaan, kemudian BP2MI di pusat, kemudian BP3MI di daerah, kemudian kerjasama internasional MOU dengan negara tujuan PMI, peningkatan investasi dan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, penegakan hukum, memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Baik teman-teman, sebagai penutup dari pembahasan mengenai dinamika hubungan ketenaga kerjaan di Indonesia, dapat kita pahami bahwa ketenaga kerjaan merupakan bidang yang sangat kompleks dan memiliki keterkaitan erat dengan berbagai aspek kehidupan, baik dari segi hukum, ekonomi, maupun sosial. Hubungan ketenaga kerjaan pada dasarnya lahir dari perjanjian kerja antara pekerja dan pengusaha, namun hubungan tersebut tidak sepenuhnya bersifat bebas, karena negara turut hadir melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Peran negara sebagai pengatur, pelaksana, dan pengawas menjadi sangat penting dalam menciptakan keseimbangan serta memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat. Dalam perkembangannya, dinamika ketenaga kerjaan di Indonesia dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti tingginya angka pengangguran, terbatasnya lapangan pekerjaan, konflik hubungan industrial, serta perubahan pola kerja akibat digitalisasi. Selain itu, pandemi COVID-19 juga memberikan dampak signifikan terhadap kondisi ketenaga kerjaan yang menyebabkan banyak pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja dan penurunan kesejahteraan. Kemudian di sisi lain, kebijakan pemerintah seperti regulasi ketenaga kerjaan juga menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kebijakan perlu dirancang secara hati-hati agar tidak merugikan salah satu pihak. Permasalahan lainnya juga terlihat pada pekerja perempuan, pekerja dalam sistem GIG ekonomi, serta pekerja migran Indonesia yang masih menghadapi berbagai bentuk kerentanan, baik dari segi perlindungan hukum maupun jaminan sosial. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih serius dalam memastikan bahwa seluruh pekerja mendapatkan hak yang layak. Sebagai solusi, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan lembaga terkait, perluasan kerjasama internasional, penciptaan lapangan kerja, serta penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Pada akhirnya, keberhasilan dalam mengelola dinamika ketenaga kerjaan tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi juga membutuhkan peran aktif dari masyarakat dan dunia usaha. Dengan adanya sinergi antara semua pihak, diharapkan tercipta sistem ketenaga kerjaan yang lebih adil, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Baik,
Dengan demikian, diharapkan ke depan Indonesia tidak hanya mampu mengatasi berbagai permasalahan ketenaga kerjaan, tetapi juga mampu menciptakan sistem yang lebih kuat dan siap menghadapi tantangan global. Karena pada hakikatnya, ketenaga kerjaan bukan hanya tentang pekerjaan, melainkan tentang kehidupan, kesejahteraan, dan masa depan bangsa. Saran dari saya yaitu pemerintah perlu memperkuat regulasi dan pengawasan. Masyarakat harus meningkatkan kualitas diri. Dunia pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum. Perlindungan terhadap pekerja harus menjadi prioritas utama. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.